Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dari kelompok kami untuk mempresentasikan sebuah video Fahrul Fauzi, Ayu Septiani, Tri Julianti, dan Verina Dewi Sukma Melati. Nah, langsung saja ke topik yang pertama. Apa sih yang kalian tahu tentang musyarakah? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu musyarakah. Musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Nah, musyarakah juga dapat diartikan sebagai penyertaan atau equity participation, yang artinya akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha di mana pendapatan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam musyarakah adalah dua pihak atau lebih. Nah, masing-masing pihak menempatkan modal, ada objek usaha yang diperjanjikan, ada pembagian resiko dan keuntungan dari hasil usaha. Oke, selanjutnya ada skema musyarakah. Dari skema di atas bisa dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, yaitu antara nasabah dengan bank syariah. Masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu proyek usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah. Bahwa dalam pembagian keuntungan tidak boleh ditentukan di awal, namun harus dibagi ketika proyek tersebut sudah jelas memperoleh keuntungannya. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan sebelumnya terkait dengan bagi hasil yang akan diberikan kepada bank. Ini tergantung kepada besar keuntungan yang didapat dari nasabah itu sendiri dalam menjalankan proyek usahanya. Sehingga di sini dari pihak bank akan mengawasi bagaimana sebuah proyek usaha musyarakah dijalankan. Sampai bank syariah memastikan akan mendapatkan pengembalian investasi awal yang diberikan beserta keuntungan yang akan diperoleh dari pihak nasabah ini tadi. Bank syariah juga memberikan batasan waktu sesuai dengan kesepakatan dalam akad musyarakah bagi nasabah sesuai ketentuan awal yang telah disepakati bersama. Ada beberapa syarat-syarat musyarakah. Yang pertama, tidak ada bentuk khusus secara kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal ataupun tulisan. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal yang digunakan harus uang tunai, emas, perak yang memiliki nilai yang sama, atau aset perdagangan atau hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan lain sebagainya. Yang keempat, semua pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dari musyarakah adalah memberikan dana yang sama, bertanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak secara sama. Macam-macam musyarakah. Yang pertama, syirkah al-amlak. Syirkah al-amlak atau syirkah milik adalah ibarat dua orang atau lebih yang memiliki suatu benda kepada orang lain tanpa adanya akad syirkah. Contohnya, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Pada contoh ini, rumah tersebut diberi kepada dua orang melalui hibah tanpa adanya akad syirkah. Syirkah al-amlak terbagi menjadi dua. Yang pertama syirkah al-ajab dan yang kedua syirkah ikhtiariyah. Syirkah al-ajab adalah berkumpulnya dua orang atau lebih yang memiliki suatu benda secara paksa.
Sedangkan syirkah ikhtiariyah adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Yang kedua, syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud adalah dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena semua pihak yang bersangkutan sukarela berkeinginan untuk membuat perjanjian investasi bersama dan berbagi resiko. Setelah penjelasan dari Verina mengenai syirkah al-uqud, saya akan memberitahukan bahwa syirkah al-uqud ini juga terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama ada syirkah mufadah. Nah, syirkah mufadah ini merupakan suatu akad kerjasama usaha antar dua pemilik atau pihak yang lebih masing-masing pihak ini harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama. Dalam syirkah mufadah ini, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Untuk yang kedua ada syirkah inan. Syirkah inan ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal dengan porsi modal yang tidak harus sama. Dalam syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga. Yang ketiga ada syirkah amal, maksudnya adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan ini. Misalnya kerjasama antara dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama. Musyarakah ini kadang disebut juga dengan syirkah abnan atau syana'i. Untuk bagian yang jenis keempat dari syirkah al-uqud akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Tri Julianti. Silakan Tri untuk dilanjut. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang syirkah al-wujuh. Syadid Syabik mendefinisikan syirkah al-wujuh yaitu dua orang atau lebih yang membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata untuk berdagang kepada nama baik dan kepercayaan kepada para pedagang mereka. Syirkah al-wujuh yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan partise yang baik serta ahli dalam berbisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Selanjutnya ada syirkah mudharabah, merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai sahibul ma'al yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola modal atau usaha yang dijalankan disebut mudharib. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari musyarakah. Musyarakah adalah akad yang memiliki sejumlah manfaat bagi para pelakunya. Manfaat dari musyarakah adalah cukup menguntungkan karena prinsipnya adalah bagi hasil. Kemudian, dalam akad musyarakah adalah mekanisme pengembalian dana yang sangat fleksibel, yang artinya bisa bulanan dan bisa sekaligus dibayar di akhir periodenya. Risiko musyarakah. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis risiko musyarakah. Yang pertama, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang telah disebutkan di dalam kontrak. Yang kedua, nasabah sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya. Nah, kita lanjut untuk ketentuan umum dalam pembiayaan musyarakah. Yang pertama, semua modal dijadikan satu untuk modal proyek musyarakah dan dikelola secara bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan sebuah proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal, memberikan pinjaman pada pihak lain, dan setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Lalu setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik dari perserikatan,
meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum. Dan yang kedua, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui secara bersama. Dalam keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Dan yang ketiga, proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Implementasi dari akad musyarakah. Yang pertama, pembiayaan modal kerja bank. Bank di sini akan berperan sebagai pihak pemberi modal atau sahibul mal yang akan melihat kelayakan suatu bisnis sebelum diberi pembiayaan. Selanjutnya, bank akan meneliti perkembangan bisnis itu secara berkala agar keuntungan yang diperoleh murni berasal dari bisnis nasabahnya. Selanjutnya ada pembiayaan KPR Bank Syariah. Pembiayaan KPR merupakan salah satu contoh akad musyarakah dalam perbankan syariah. Unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Adapun nisbahnya diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabah setiap bulannya. Selanjutnya ada kerjasama usaha bagi hasil. Kerjasama bagi hasil dilakukan dengan meminta investor untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan suatu bisnis. Nantinya akan dibuat kesepakatan mengenai bagaimana keuntungan yang akan diperoleh untuk investor. Atau kita ambil implementasinya dari seorang nasabah yang bernama Pak Imam. Pak Imam ini ingin membeli rumah seharga 200 juta. Dengan catatan, Pak Imam ini hanya mempunyai uang bernominal 50 juta. Lalu Pak Imam pergi ke bank syariah dan mengajukan permintaan akad musyarakah mutanakishah untuk pembelian rumah tersebut. Setelah itu, bank akan mendata dan mengecek terlebih dahulu. Lalu di-approve. Kemudian mulailah pembiayaan atau bank syariah memberikan dana sebesar 150 juta pada pembiayaan rumah tersebut dengan akad mutanakishah. Akan tetapi, Pak Imam setiap bulannya harus menyetorkan uang sebesar 1,5 juta kepada bank syariah untuk mengurangi porsi kepemilikan bank syariah atas rumah yang dibeli tersebut. Baik, terima kasih Ayu atas penjelasannya. Kemudian, saya akan menyimpulkan dari musyarakah ini. Nah, musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Nah, musyarakah dapat berupa musyarakah permanen maupun menurun, yang dimana musyarakah permanen modalnya tetap sama atau sampai akhir masa musyarakah. Sedangkan musyarakah menurun, modalnya secara beransur-ansur menurun karena dibeli oleh mitra musyarakah. Nah, jadi keuntungan atau pendapat musyarakah dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian musyarakah dibagi secara proporsional berdasarkan modal yang disebar. Untuk setiap mitra, dapat memitra lainnya untuk menyediakan jaminan. Kelalaian atau kesalahan pengelolaan dana antara lain ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad, tidak dapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan yang telah ditentukan dalam akad, atau hasil putusan dari pengadilannya. Jadi yang dapat disimpulkan dari musyarakah adalah percampuran harta antara dua orang atau lebih dari suatu perserikatan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf.
Dan kritik dan saran yang membangun dari kalian dapat membantu kami memperbaiki diri di kemudian hari. Terima kasih. Saya ucapkan terima Dan kasih. terima kasih dari saya.